Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi bersama saya Siti Hildawati Syah dari Fakultas Psikologi Universitas Brusua. Jadi, sama seperti video sebelumnya, yaitu tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jadi, materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu terkait variabel penelitian dan instrumen penelitian. Jadi yang pertama dulu nih kita akan bahas terkait variabel penelitian. Nah, jadi apa sih sebenarnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian itu? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu variabel. Nah, jadi kata variabel itu berasal dari bahasa Inggris, variable yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Jadi secara teoritisnya ini, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Jadi variabel dapat juga merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu seperti tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja itu merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Sedangkan berat, ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut-atribut dari sebuah objek. Jadi variabel itu adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktif kerja juga itu termasuk. Jadi di bagian lain itu Kellinger menyatakan bahwa variabel ini dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different values. Jadi dengan demikian, variabel itu merupakan sesuatu yang bervariasi, yang bermacam-macam seperti itu. Jadi variabel itu adalah suatu kualitas di mana peneliti itu mempelajari dan menarik kesimpulan dari variabel tersebut. Jadi tentunya kan sudah dikatakan variabel itu kan bervariasi. Jadi ada juga nih macam-macam dari variabel penelitian. Terus yang pertama itu ada macam variabel menurut jenis penelitiannya atau pengolahan datanya. Jadi yang pertama itu variabel dapat berdasarkan jenis penelitiannya dan pengolahan datanya itu dibedakan juga menjadi variabel kuantitatif dan juga variabel kualitatif. Nah, variabel kuantitatif itu yang kayak gimana? Variabel kualitatif itu yang kayak gimana? Nah, jadi variabel kuantitatif itu diklasifikasikan juga atau dikelompokkan juga menjadi dua kelompok, yaitu ada yang pertama dikatakan dengan variabel discrete, disebut juga sebagai variabel nominal atau variabel yang kategorinya itu hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan seperti ya atau tidak, wanita, pria, hadir, tidak hadir, seperti itu. Jadi angka-angka digunakan dalam variabel discrete ini untuk menghitung, yaitu banyaknya pria, banyaknya wanita, banyaknya yang hadir, banyaknya yang tidak hadir, seperti itu. Maka angka itu dinyatakan sebagai suatu frekuensi. Terus yang kedua ada variabel kontinu atau continuous. Dibagi juga menjadi tiga variabel kecil, yaitu yang pertama variabel ordinal. Apa sih itu dikatakan variabel ordinal? Oke, jadi variabel ordinal ini variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya panjang, pendek, kurang panjang, seperti itu. Untuk sebutan lainnya itu variabel lebih kurang, seperti itu. Karena yang satu mempunyai kelebihan dibanding yang lainnya. Jadi dia kayak seperti unggul, seperti itu. Terus yang kedua, ada variabel interval, di mana variabel interval itu merupakan mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti, atau bisa dikatakan bahwa variabel interval ini merupakan kebalikan dari variabel tadi, variabel ordinal. Jadi jika variabel interval ini memiliki jarak yang jelas, kalau variabel ordinal tadi itu memiliki jarak yang tidak jelas. Terus yang ketiga ada variabel rasio, sedangkan variabel rasio itu merupakan variabel perbandingan. Jadi variabel ini berhubungan antar sesamanya atau merupakan sekian kali, seperti itu. Terus yang kedua ada variabel
kualitatif. Jadi variabel kualitatif itu adalah variabel yang tidak bisa dikuantifikasikan atau kebalikan dari variabel kuantitatif, di mana kuantitatif kan berhubungan dengan angka-angka. Sedangkan kalau variabel kualitatif itu tidak berhubungan dengan angka atau bersifat narasi. Jadi nilai variabel kualitatif ini tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka, tapi ke dalam bentuk kategori yang bersifat exhaustive, di mana artinya semua unsur dari variabel itu harus dapat masuk ke dalam salah satu kategori yang mutually eksklusif. Jadi seperti itu ya. Itulah tadi yang berdasarkan jenis penelitiannya atau pengolahan datanya itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Oke, next kita akan membahas terkait macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi ada salah satu ahli di mana Sugiono, dia mengungkapkan bahwa menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ini, maka macam-macam variabel itu dalam penelitian dibedakan menjadi 5 variabel. Jadi yang pertama ada variabel independen. Nah, variabel independen ini disebut juga sebagai variabel stimulus, sebab seperti itu. Dalam bahasa Indonesianya itu sering disebut sebagai variabel bebas, di mana variabel bebas ini ialah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab sebuah perubahan atau timbulnya variabel dependen radikal. Nah, next ada variabel dependen. Jadi, variabel dependen ini biasa juga disebut sebagai variabel output atau konsekuen, akibat. Jadi, dalam variabel terikat ini, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibatnya karena adanya variabel bebas. Jadi variabel yang sering kita dengar hanya dua ya, variabel dependen dan independen. Tetapi ada lagi nih, yang ketiga ada variabel moderator. Jadi variabel moderator itu merupakan variabel yang memengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, seperti itu. Jadi hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik, kuat kalau mempunyai anak, contohnya ini, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Anak adalah sebagai variabel moderator, yaitu yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga ini sebagai moderator yang memperlemah hubungan, seperti itu. Jadi yang keempat ada variabel intervening, di mana variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, yang menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur. Jadi variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di variabel independen dengan dependen, sehingga variabel independen ini tidak langsung memengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Terus yang kelima ada variabel control atau variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi sehingga pengaruh variabel independen itu terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifatnya membandingkan. Seperti itu. Jadi untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain itu harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoretis, jadi yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat penelitian. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoretis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jadi tidak salah-salah menggunakan variabel ini, variabel itu, tetapi harus dulu nih melakukan kajian-kajian teoretis supaya agar variabel yang digunakan itu sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, yang ketiga ada macam variabel ditinjau dari sifatnya. Jadi ditinjau dari sifatnya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu variabel statis dan variabel dinamis. Jadi variabel statis itu apa sih? Oke, jadi variabel statis adalah variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Misalnya jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Variabel ini juga biasa disebut dengan variabel tidak berdaya. Yang kedua, variabel dinamis adalah variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan, atau penurunan. Jadi contoh variabel dinamis itu adalah kedisiplinan, motivasi, kepedulian, dan sebagainya. Jadi variabel ini disebut juga variabel berubah. Oke,
Next, kita akan membahas terkait pengukuran dalam variabel. Pengukuran variabel penelitian itu juga dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran, yaitu yang pertama ada dikatakan skala nominal. Jadi skala nominal itu adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Jadi misalnya itu jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, dan juga ras, suku bangsa, seperti itu. Kan jenis kelamin kan ada perempuan laki-laki, pekerjaan ada petani, dokter, guru, golongan darah juga kan bervariasi, ada golongan darah A, O, seperti itu, dan lain sebagainya. Sama juga dengan ras dan suku bangsa, ada banyak ras, ada banyak suku, seperti itu. Jadi dalam skala nominal ini tidak dapat dipastikan apakah kategori satu ini mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori yang lain, ataukah kategori itu lebih baik atau ini lebih buruk dari kategori yang lain. Jadi kan di sini kita tidak bisa dinilai tingkatannya perempuan, apakah perempuan itu jauh lebih baik atau daripada laki-laki, atau pekerjaan ini lebih baik daripada pekerjaan ini. Jadi tidak ada seperti yang lebih baik, lebih tinggi, lebih buruk, seperti itu, lebih rendah. Next, yang kedua ada skala ordinal. Jadi skala ordinal itu adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Jadi skala ordinal ini merupakan himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Jadi skala ordinal itu adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Bedanya tadi sama skala nominal. Jadi skala ordinal ini merupakan skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang tidak jelas, sehingga dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Contohnya itu tingkat pendidikan dan juga pendapatan, itu termasuk dari skala ordinal. Terus yang ketiga ada skala interval. Nah, skala interval itu adalah skala data yang kontinum, yang batas variasi nilainya itu satu dengan yang lain jelas, jadi sehingga jarak atau intervalnya itu dapat dibandingkan. Atau dikatakan skala interval ini bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya itu dapat diketahui nih secara pasti. Atau nilai variasi pada skala interval juga itu dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, seperti lebih besar, sama, lebih kecil, atau dan sebagainya. Tetapi nilai mutlaknya itu tidak dapat dibandingkan secara matematis. Jadi oleh karena itu batas-batas variasi nilai pada skala interval itu bersifat arbitrer atau angka nolnya tidak absolut. Seperti contohnya seperti temperatur atau suhu tubuh. Next, yang keempat itu ada skala rasio atau skala perbandingan. Jadi skala rasio itu adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya itu mempunyai batas yang tegas dan mutlak, atau mempunyai nilai nol absolut, misalnya tinggi badan dan denyut nadi. Oke, next saya akan membahas terkait instrumen dalam penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas terkait instrumen penelitian. Jadi, suatu instrumen yang baik tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik tentunya. Untuk memperoleh instrumen yang baik, tentu selain harus diuji cobakan, dihitung validitas dan reliabilitasnya juga harus dibuat sesuai kaidah-kaidah penyusunan instrumen. Nah, sebenarnya instrumen itu apa sih? Nah, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Jadi, instrumen penelitian itu dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian ini bisa disebut sebagai instrumen penelitian. Oke, jadi dari beberapa pendapat ahli yang telah saya baca, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian itu adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Jadi kualitas data yang menentukan kualitas penelitian, kualitas data itu tergantung pada kualitas alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi
pada dasarnya terdapat dua kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian, yakni instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti, dari instrumen digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Jadi menurut Nana Sujana dalam UHAR Suharsa Putra 2012, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama ada masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator variabel yang harus jelas. Jadi sehingga dapat dengan mudah dimenetapkan jenis instrumen yang digunakan. Terus yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui nih terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Terus yang ketiga ada keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Terus yang keempat ada jenis data yang diharapkan nih dari pengguna instrumen harus jelas sehingga peneliti ini dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah dalam penelitian. Terus yang kelima, mudah dan praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait validitas. Jadi menurut Azwar, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Sementara menurut Sukadi, validitas itu adalah derajat yang menyatakan suatu tes ini mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi terkait uji validitas menurut Sugiono, dia mengatakan bahwa uji validitas itu adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Terus yang kedua ada reliabilitas. Jadi menurut Sugiono dalam Suharta 2009, reliabilitas ini adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Jadi semua instrumen baik yang tes maupun non-tes harus memiliki dua syarat, yaitu valid dan reliable. Jadi valid itu berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur, sedangkan reliable itu berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Oke, jadi menurut Ibnu Hajar, kualitas instrumen yang ditentukan oleh dua kriteria utama itu validitas dan reliabilitasnya. Jadi validitas suatu instrumen itu menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur, sementara reliabilitasnya itu menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran, seperti itu. Next ada pengujian validitas instrumen. Jadi di mana menurut Sugiono ada 3 jenis pengujian validitas instrumen, yaitu validitas konstruk, di mana menguji apakah alat ukur ini benar-benar mengukur konsep teoritis yang dimaksud. Terus yang kedua ada pengujian validitas isi, di mana dia menguji apakah alat ukur mencakup semua aspek yang relevan dari konsep yang diukur. Terus yang terakhir ada validitas eksternal, di mana pengujian ini menguji apakah hasil penelitian itu bisa diterapkan pada konteks atau populasi yang lebih luas. Itulah tadi sekian penjelasan dari saya terkait variabel penelitian dan instrumen penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya Siti Lawatisyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.